Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam fardu kifayah itu ada dia masuk sebelum fardu kifayah itu yang diharuskan bagi keluarga yang di dalam rumah itu, ya satu menjaga aib bagi mayit, aib si mayit ya. Ini anggaplah kita lagi di rumah. Dan apa-apa saja itu sebelum dia dimandikan, apa-apa saja. Nah, coba baca, Mar. Ya, dari situ pembagian fardu. Fardu terbagi menjadi dua. Yang pertama fardu ain. Fardu ain wajib bagi semua manusia. Fardu kifayah wajib bagi seluruh manusia. Akan tetapi jika ada sebagian satu, dua atau tiga orang mengerjakannya, maka gugurlah kewajibannya yang lain. Oke. Baik, fardu itu terbagi dua ya. Fardu itu terbagi dua. Yang pertama fardu ain dan fardu Kifayah. Fardu ain itu kewajiban bagi semua muslim. Contohnya, kalau kamu masih beragama Islam, apapun ceritanya kamu diwajibkan fardu, apa namanya? Fardu Ain. Fardu ain. Contoh fardu ain itu macam sholat. Walaupun satu dunia ini orang sholat, kita tetap sholat, kewajiban sama kita itu tidak gugur. Udah? Apalagi zakat. Orang satu dunia ini zakat kecuali kita, kewajiban bagi kita itu tidak akan gugur. Intinya, wajib fardu ain ini adalah yang diwajibkan untuk individu, ya. Sementara fardu kifayah di sini tadi disebutkan apabila ada beberapa orang yang mengerjakan, maka gugurlah tanggung jawab semuanya. Contohnya kayak di kampung kita azan. Azan itu fardu kifayah. Kalau sudah ada orang azan di kampung itu satu orang saja, berarti gugurlah kewajiban satu kampung. Kayak sholat berjamaah fardu kifayah juga. Apabila sudah ada orang di situ satu atau dua orang yang sholat berjamaah di kampung itu, berarti gugurlah kewajiban satu kampung itu. Jadi Ustaz, kalau semisalkan nggak ada orang azan di kampung itu, berarti satu kampung itu berdosa. Kalau nggak ada orang sholat berjamaah di kampung itu satu pun, berarti satu kampung itu berdosa. Begitu juga dengan fardu kifayahnya mayat. Fardu kifayahnya mayat begitu juga. Sudah ada 3 orang atau 2 orang yang menyelesaikan kewajiban si mayat, berarti satu kampung itu sudah dibebaskan oleh fardu kifayahnya. Ibaratnya dia nggak wajib lagi kalau sudah ada 1 atau 3 orang lagi, 3 orang gitu kan. Ustadz, di kampungku ada orangnya dia pelit, udah pelit, pemarah pula. Dia punya pohon rambutan, awak minta nggak dikasihnya, katanya kan. Sampai-sampai orang kampung itu mengutuknya. Kalau dia nanti mati aku nggak akan urus dia, katanya gitu kan. Jadi itu bukan permasalahan individu. Balik lagi, ini namanya fardu kifayah. Tidak boleh kita terlantarkan begitu saja orang yang mati. Tidak boleh. Kalau kita terlantarkan begitu saja, maka satu kampung ikut berdosa. Akan tetapi kalau ada 1 orang, 2 orang, 3 orang yang mengurus, maka gugur tanggungan satu kampung. Baik, baca lagi. Ya. Goro-goro. Sakaratul maut adalah waktu yang menegangkan bagi manusia. Pasalnya di saat inilah manusia memutuskan dia mati dalam keadaan beriman atau tidak. Di saat ini keluarga harus mengajari kalimat tauhid seperti Allah, Muhammad, la ilaha illallah. Dekat dengan telinga yang goro-goro. Dan di saat ini yang goro-goro perlu ketenangan. Jangan berisik dikarenakan lagi memperjuangkan mati beriman atau tidak beriman. Balik. Udah. Goro-goro itu apa, Ustaz? Goro-goro itu adalah salah satu waktu yang menandakan ataupun yang membuat kamu itu mati dalam beriman atau keadaan kafir. 60 tahun kamu hidup, akan tetapi di waktu goro-gorohnya kamu tergoda oleh setan, maka kamu nanti akan mati dalam keadaan kafir. Nah, jadi orang yang goro-goroh ini kita perlu ketenangan. Dan makanya kalau kita sebagai ahli rumah, ahli bait, kita tidak boleh langsung bapak saya sakit keras, langsung dikasih tahu orang sekampung itu, sehingga orang kampung pun masuk ke rumah.
menengok, melihat mana gitu. Itu akan memberatkan bagi orang yang sakaratul maut. Jadi di situ poinnya, kalau ada orang yang mau sakaratul maut, keluarga kita sakaratul maut atau gorgoroh namanya, dia itu perlu ketenangan, yang mengajari jangan ribut, diam, apalagi menangis gitu. Dan di situ tadi dijelaskan kalau ada orang yang gorgoroh, ya, maju. Kalau ada orang yang gorgoroh, katanya diajarkan kalimat-kalimat pendek seperti Allah, Muhammad, di dekat telinga, ya, di dekat telinga. Artinya seperti ini, ya, dekatkan. Kamu kan punya, anggap aja ini kita lagi di lantai ya, anggap aja kita lagi di lantai. Kamu lagi duduk seperti ini, kamu boleh pegang seperti ini, akan tetapi jangan ditekan, kasihan, ya. Kamu bisikkan seperti ini, Allah, Allah, gitu, ya. Apalagi Ustaz, selain kalimat Allah banyak, Allah, Muhammad, Subhanallah. Akan tetapi jangan diajarkan yang panjang-panjang seperti zalikal kitabula, tak perlu. Dia itu nanti bakalan menjadi beban pikiran sama dia. Soalnya di dalam kitab Subul Salam dan Abi Jamroh itu disebutkan orang yang gorgoroh itu, orang yang mau meninggal, orang yang dicabut nyawanya itu, kalau di dalam kitab Abi Jamroh itu disebutkan orang hidup itu dikuliti hidup-hidup, setelah dikuliti disiram air asam. Dan di dalam kitab Subul Salam disebutkan, ada juga ulama mengatakan, semisalkan perbandingan hausnya orang yang mau meninggal ya, semisalkan air laut, yang namanya air di atas bumi ini kita kumpulkan untuk air minum yang mau meninggal, itu kurang, masih kurang katanya. Jadi nggak bisa kita bayangkan alangkah paniknya dia ini. Jadi jangan kita bebani lagi tentang anakmu dijualnya tanahmu 1 hektar, jangan, ya. Dia yang gorgoroh ini yang kamu ingatkan cuma satu, kalimat tauhid Allah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, bisa. Kalau masalah harta dia nggak usah lagi. Bini abang nikah lagi, jangan, jangan dibilang kayak gitu. Jadi itu tadi, apabila tadi orang yang gorgoroh diajarkan kalimat-kalimat pendek seperti Allah, Muhammad, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, dan mengajarinya dekat ke telinganya seperti ini, ya. Allah, Allah. Nah. Dan catatan, kalau bisa yang mengajari kalimat ini jangan sampai 3 kali. Ini maksudnya jangan sampai 3 kali kayak mana Ustaz? Takut kita nanti dia bosan. Kalimat Allah Ustaz, kalimat Allah, Allah. Setelah 2 kali ganti Muhammad, Muhammad. Setelah itu boleh subhanallah, subhanallah. Ustaz, dia baru masuk Islam, dia cuman hafal kalimat Allah saja, ya sudah, Allah, Allah, kasih jeda sedikit, baru ajarkan lagi Allah, Allah. Nah, ngerti ya? Yeah. Ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, lanjut. Menutup mata mayit. Setelah melakukan sakaratul maut, pada umumnya kebanyakan manusia akan mengalami perenggangan di badan, seperti mata yang terbuka dan lain-lain. Dan bagian ahli bait keluarga tugasnya menutup mata mayit dan mulutnya. 2. Menggunting pakaian mayit. 3. Meluruskan bagian kaki dan bagian tubuh yang berbengkok. Nah, oke. Udah, ada lagi? Oke, udah. Kalau setelah orang selesai sakaratul maut, dia udah mati, dia udah meninggal, Kebanyakan dari siapapun dia yang merasakan sakaratul maut itu, ini nanti kakinya akan tegang, ada yang bengkok seperti ini, ada tangannya seperti ini, ya. Jadi yang pertama kalian harus pegang itu adalah menutup matanya boleh, meluruskan bagian yang bengkok juga boleh. Misalkan kakinya bengkok nih kan, luruskan dulu, luruskan. Dan dia yang punya mata tadi, matanya terbuka, ya, matanya terbuka. Dan kalau matanya terbuka seperti ini, cara menutupnya bisa 2 versi. Bisa sebelah-sebelah seperti ini,
dan bisa langsung 2. Hanya saja bacaannya ada. Apa itu bacaannya? Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi caranya kayak mana? Seperti ini, dekatkan. Sekalian diurut, jangan ditekan apalagi dicolok, ya, jangan. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, dia belum ketutup. Agak kusuk sedikit, agak kuatkan sedikit. Jangan sampai ibaratnya kalau dia hidup jangan sampai dia tersakiti, merasakan sakit gitu, ya. Jadi kusuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Oke? Ah, sebelahnya gitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Nah, jadi tertutup matanya. Ustadz, ada orang yang meninggal nampak saya, dia mulutnya mangap. Jadi itu pun harus kita tutup. Sebelum kita tutup, kita bagian-bagian tubuhnya yang renggang ini kita atur dalam posisinya. Soalnya nanti entah beberapa menit kemudian dia bakalan tegang. Urat-uratnya itu soalnya tidak dialiri darah lagi, kan? Jadi, Ustadz, kayak mana? Ya udah, buat dulu. Luruskan dulu seperti ini, luruskan dia badannya. Dan kalau dia yang mangap tadi, ya, dan kalau dia yang mangap tadi, ambil kain yang bisa untuk pengikat, ya, ikat di sininya, Nah, Ustadz, harus 2 orang nggak? Boleh, harus 2 orang. Satu dorong kayak gini, satu ngikat, ya, biar nanti ini tertutup mulutnya. Ustadz, ada lagi nggak? Ustadz, ada. Biasanya kaki pun harus dirapatkan, ya, kaki kan nanti harus seperti ini nih, ya kan? Kaki harus seperti ini. Nah, ini pun nanti setelah diapakan, setelah semuanya, bajunya, celananya setelah dibuka nanti baru ini diikat, ya. Jadi di situ disebutkan cara membuka bajunya kayak mana, Ustadz. Nah, kayak mana? Jadi ini Ustadz ikat dulu, ya. Ustadz ikat dulu. Ikat dulu. Ya. Dan walaupun si mayat ini udah meninggal, udah mati, nah, dia masih ada rasa malu. Dan laki-laki itu punya aurat. Perempuan juga begitu, punya aurat. Nah, jadi aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut, sementara kalau perempuan dari semua badan kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Berhubung mayat kita ini laki-laki, ya. Nah, kita tutupnya seperti ini saja. Kita tutup seperti ini. Udah. Setelah kita tutup seperti ini, baru kita ambil gunting. Kita turunkan seperti ini. Gunting saja. Ustadz, kenapa harus digunting? Biar mempersingkat waktu, biar cepat gitu. Soalnya nanti kan kalau udah ada orang meninggal pasti ada orang yang takziah, kan. Nah, kalau bisa jangan sampai udah banyak orang baru dibukai bajunya. Makin malu dia nanti. Banyak orang yang lihat, kan. Nah, jadi setelah itu digunting dia dari pinggirnya seperti ini, digunting nanti. Setelah itu sampai ke atas. Nah, ini juga digunting, ya. Ini juga digunting ke sini. Bagian ini juga, bagian sebelah ini gitu juga. Digunting sampai nanti udah kebuka nih bajunya. Tutup, baru tarik. Nah, kan udah sebelah nih, kan? Tinggal yang bawah. Yang bawah kayak mana? Yang bawah agak miringkan aja. Ya, diam aja. Agak miringkan aja kayak gini, tarik. Bisa itu. Oke? Nah, itu. Setelah dibuka bajunya, di sini dia. Tangannya itu dilipat. Tangannya dilipat seperti ini. Nah, kanan di atas, Ustaz, ya, kanan. Oke. Jadi di situ disebutkan dia itu tangannya itu di dekat pusat, di atas pusat. Nah, ini atas pusat. Nah, di sini. Gitu. Macam ini dibuat, ya. Nah,
Setelah itu baru celananya. Celananya begitu juga tadi. Tangan kita masuk seperti ini. Jangan dibuka ya. Nampak nanti, nggak boleh. Jadi ini digunting terus digunting sampai sini. Ataupun dia karena celana kan bisa ditarik kan? Bisa ditarik. Ustadz, celananya saya mau pakai lagi, masih bagus, masih baru. Ternyata baru beli celana, di harganya 2 juta. Dia udah buka aja. Masukkan tangannya kayak gini. Nah, ya, masukkan tangan, jangan gerak jadi. Kamu mayat. Masukkan tangannya kayak gini. Nah, bisa ditarik seperti ini. Akan tetapi yang paling bagus itu digunting ya, digunting. Nah, digunting semuanya nanti macam dia punya baju tadi, digunting, setelah itu ditarik. Oke, ditarik dari sini. Dan ini diusahakan jangan terbuka. Oke? Nah, setelah Ustadz, kalau dia yang punya segitiga, segitiga lagi lebih mudah. Ya kan? Tinggal potong pinggirnya ini, pinggirnya juga tarik. Ya kan? Nggak ada pertahan lagi. Nah, begitu. Setelah celana dalamnya, celana pendeknya dibuka. Mana serban kita satu lagi tadi? Nah, baru diikat kakinya. Kalau dia kakinya seperti ini, kebanyakan orang yang meninggal kakinya seperti ini. Baru diikat nanti kakinya. Nah, boleh nggak Ustadz? Dia itu diikat jempolnya saja. Boleh nggak? Kalau bisa itu diikat aja semua kakinya. Ini diluruskan macam ini ya. Baru diikat kakinya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Guna apa? Guna nanti mempermudah kita memasukkan mayat ke dalam kubur. Nggak mungkin kan kalau dia lagi gini kan. Payah kita masukkannya nanti. Oke? Nah, sampai sini. Setelah apa? Ada lagi, coba baca. Setelah doa habis ya. Oke. Nah, baik. Setelah itu inilah dia kewajiban yang punya rumah ahli musibah yang langsung, ibaratnya kewajibannya sebelum masuk fardu kifayah, inilah dia kewajiban ahli bait. Dia meluruskan kakinya tadi, menutup matanya, menutup mulutnya, kakinya seperti ini dirapatkan. Oke? Baik, itu saja untuk kewajiban sebelum masuk fardu kifayah. Ini dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.